Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang untuk para tamu undangan yang telah hadir pada acara kita hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara kita di pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Pimpinan Dinas yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa yang mau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Rizkia Sulistiarini, biasa dipanggil Rizkia. Saya adalah Junior Program Officer Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di LL Dikti Wilayah 7. Saya juga masih merupakan mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur yang sekarang sedang menempuh semester 6. Oke, mungkin dari layar sini sudah bisa ditebak ya kita hari ini akan membahas tentang apa. Ya, kita hari ini akan sharing-sharing mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terutama di wilayah kampus, di wilayah perguruan tinggi. Karena memang kegiatan perkuliahan, kegiatan di kampus tidak akan bisa menjadi nyaman ketika kekerasan seksual itu masih merajalela. Oke, baik, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin bertanya ke 1-2 orang teman-teman mahasiswa. Menurut kalian, apa sih kekerasan seksual itu? Apa sih definisi kekerasan seksual itu menurut kalian? Boleh mengangkat tangan? Ya, silakan Mas yang belakang. Oke, baik. Luar biasa sekali jawabannya. Boleh kita beri tepuk tangan? Sebetulnya, jawaban dari Masnya tadi sudah menjawab. Cuman kita lebih sempurnakan lagi ya. Definisi kekerasan seksual menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ialah semua perbuatan menghina, melecehkan, menyerang, atau merendahkan tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang karena ketimpangan relasi kuasa ataupun gender yang dapat berakibat atau mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ataupun fungsi reproduksi seseorang yang akan menghilangkan kesempatan dalam pendidikan perguruan tinggi yang tidak bisa optimal dan aman. Di Indonesia saat ini, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 723 kasus kekerasan seksual per 1 Januari 2024. Dan yang mengejutkan ialah Jawa Timur, provinsi kita, menyumbang angka kasus kekerasan seksual terbanyak se-Indonesia, yakni sebanyak 109 kasus kekerasan seksual. Luar biasa. Ini angkanya sudah termasuk banyak, dan saya yakin kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es, yang dia dari atasnya itu sudah terlihat banyak, terlihat besar, tapi di bawahnya itu bisa lebih besar lagi. Masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak terdeteksi. Nah, kekerasan seksual ini sendiri tidak melulu hanya tentang pemerkosaan atau tentang penyerangan fisik, tapi kekerasan seksual ini banyak banget jenisnya. Yang pertama yaitu kekerasan seksual secara verbal. Jadi kekerasan seksual melalui ungkapan. Contohnya yaitu catcalling. Saya yakin pasti sudah banyak di sini yang pernah melihat atau bahkan pernah mengalami di catcalling. Tentunya itu membuat korban itu merasa nggak nyaman. Padahal sepertinya itu kelihatannya biasa saja. Tapi itu merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Dan karena itu terlalu dinormalisasikan ya dari dulu. Jadi masih banyak banget kejadian catcalling, masih banyak banget korban catcalling. Padahal
itu nggak bisa kita sepelekan, itu sudah termasuk dari pelecehan seksual secara verbal. Yang kedua yaitu ada pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik atau tanpa sentuhan. Contohnya yaitu melihat seseorang dengan hasrat seksual dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Lalu juga ada perilaku ekshibisionisme atau menunjukkan alat kelaminnya kepada korban, kepada orang lain, yang tentunya akan memberikan rasa ketidaknyamanan atau rasa trauma bagi korbannya. Dan kalau saya baca, eksibisionisme ini sebenarnya dia itu merupakan gangguan mental. Jadi dia itu merasa puas kalau dia itu menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain. Dan ini bisa terjadi pada wanita ataupun kepada pria. Dan sepertinya akhir-akhir ini saya tuh banyak menemui kasus berita eksibisionisme. Salah satunya saya waktu itu pernah lihat di TikTok. Jadi ada seorang wanita, dia itu duduk di halte bus, menunggu bus, tiba-tiba ada orang, laki-laki, dia pengendara motor, dan dia melakukan pelecehan seksual dengan menunjukkan alat kelaminnya ke si korban itu tadi. Kalau sudah begitu, kita otomatis merasa tidak nyaman dan merasa trauma dengan melihat kejadian yang seperti itu. Lalu yang ketiga, ada pelecehan seksual dalam bentuk fisik. Ini sudah jelas, mencium, meraba, memeluk, menyentuh tubuh seseorang tanpa persetujuan merupakan pelecehan seksual, merupakan kekerasan seksual. Lalu juga percobaan pemerkosaan secara paksa meskipun tidak ada penetrasi, itu juga termasuk perbuatan kekerasan seksual. Lalu juga menyuruh orang melakukan aborsi, menyuruh memaksa untuk seseorang untuk hamil, itu juga merupakan kasus kekerasan seksual dalam bentuk fisik. Jadi kekerasan seksual ini tidak hanya bisa berlaku di dunia nyata saja, tapi ini juga bisa terjadi di dunia maya melalui daring atau teknologi komunikasi dan informasi. Contohnya yaitu seseorang yang mengirimkan hate speech yang merendahkan atau menghina tubuh seseorang, yang tentunya itu akan memberikan efek tidak nyaman bagi korban, efek trauma bagi korban. Atau mungkin seseorang yang mengirimkan foto, video, ataupun pesan yang bernuansa seksual kepada orang lain, kepada korban. Hal ini tentu akan membuat korban merasa tidak nyaman dan bisa berakibat pada gangguan psikis pada korban. Menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, setidaknya ada 20 macam bentuk kekerasan seksual yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu menyampaikan ujaran, bentuk diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, tubuh seseorang, dan atau identitas gender seseorang. Ini termasuk bentuk pelecehan seksual verbal. Lalu yang kedua ada memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Itu tadi ya yang ekshibisionisme, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja atas dasar pemenuhan hasrat seksualnya. Lalu yang ketiga ada menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual. Ini termasuk dalam pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Lalu ada menatap korban dengan tatapan penuh hasrat seksual yang membuat korban tidak nyaman, yang masuk ke pelecehan seksual non fisik itu tadi. Lalu ada mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban, tanpa persetujuan korban juga. Lalu ada mengambil, merekam, atau mengedarkan foto atau rekaman audio ataupun video yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban. Of course ya, ini melanggar privasi dari korban juga. Lalu mengunggah foto tubuh
atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi tubuh pribadi korban tanpa persetujuan korban, lalu mengintip atau sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban, lalu memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, memeluk, atau menggosokkan bagian tubuhnya ke korban tanpa persetujuan korban. Lalu membuka pakaian korban tanpa ada persetujuan dari korban. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Lalu ada mempraktikkan budaya dalam komunitas mahasiswa, pendidik, ataupun tenaga kependidikan yang bernuansa seksual. Lalu percobaan pemerkosaan meskipun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, lalu membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Itu tadi 20 bentuk kekerasan seksual yang sudah dijelaskan di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Dinas dan juga pada teman-teman mahasiswa yang luar biasa atas waktunya dan kesempatannya pada pagi hari ini. Saya Rizkia Sulistiarini selaku Junior Program Officer Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual LLD di Wilayah 7. Pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.